tadi ngomong-ngomong syariat Islam, bukannya di Aceh udah diterapin syariat Islam di Aceh, tapi kan orang yang mencuri di sana nggak ada ini potong tangannya. Belum Dicambuk bukan di itu. Ada yang mau diskusi sama One Way? One Way kecil. Bosan. Ya kalau memang dia mau diskusi baik ya nggak apa-apa. One Way nggak ada ilmunya. Penggugat mau diskusi sama One Way? Kalau saya malas. Males ribut. Shalom Pak Slamet. Dia mau salam-salam dulu buat teman-teman. Gak apa-apa. Dia cuma mau salam-salam kok. Ya, selamat malam. Gimana sandiwaranya? Berhasil apa enggak sandiwaranya? Aduh, sandiwara. One Way, sandiwara Haikal. Kamu udah sahur. Enggak, ada yang mau ditanyakan enggak sama saya? Silakan. Ngapain bertanya? Mamamu mesti hidup. Mamamu mesti hidup. Jangan dong, enggak boleh. Itu sang penggugat oleh sang penggugat. Mesti janda enggak mamamu? Enggak perlu ada yang siapa yang santun yang mau diskusi siapa? Saya, mamamu masih janda enggak? Males lah Pak. Enggak, saya tanya aja. Boleh tanya sama One Way. One Way. Tunjukkan ya silakan. Ya enggak tidak. Tunjukkan silsilahnya Muhammad. Tunjukkan. Ya silsilah Nabi Muhammad itu ya ada hadisnya. Keturunannya semua, ayah moyangnya semua tunjukin. Apa? Nabi Muhammad itu bapaknya bin Abdullah. Bukan. Tunjukin semua dari nenek moyangnya semua di ini ayatnya. Kalau bisa di screen-nya Pak Momom. Saya mau tahu. Oke ya. One Way sudah pagi jadi santai aja ya saudara ya. Santai aja. Ngobrol kayak biasa aja. Ya santai kan tadi kan sudah ada drama Haikal ya. Terus sandiwara ya. Oke, saya bacakan ya silsilah Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad ini hadis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisam bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luhai bin Galib bin Fir bin Malik bin Nadal bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad sampai ke Nabi Ismail. Itu ada dalam hadis ya. Ya, ada pertanyaan lain? Kasih di gambarnya. Jangan maaf ya, HP saya speaknya jelek ya. Saya itu kurang paham kalau share screen di stream ya, kalau di kalau di Zoom bisa. Itu ada hadisnya loh, dasar hukumnya loh Nabi Muhammad silsilahnya sampai ke Nabi Ismail itu. Hadis lahirnya 300 tahun kemudian. Ribut. Karangan 300. Kenapa kalian ngantuk ya? Kalau ada saya ngantuk ya kalian ya? Gagak. Pertanyaan lain nggak? Pertanyaan lain? Ingin beol. Aja berjalan. Nggak jelas kan? Karena Bapak itu sudah berulang kali nggak jelas. Itu masalahnya. Ngantuk dong. Ayo dong, aku nih kesini mau pengen ditanya gitu loh. Aku nggak makan nanya Alkitab, aku pengen ditanya. Ya kan, aku yang tanya. Kalau nggak pengen ditanya, mamamu si janda belum? Apa? Mamamu si janda nggak? Jangan bilang orang tua loh ya, saya nggak ini loh ya. Kok kalian aja Kenapa kok? Tahu saya kenapa rupanya tingkat tinggi loh. Kalian ini kok begini gitu loh. Aku tanya, mamamu jangan bawa pribadi dong. Boleh saya tanya, One Way, aku boleh tanya enggak? Yang ilmiah ini, ilmiah. Saya kesini, siapa tahu kalian mau nanya. Oke, saya tanya. Seandainya, bisakah Muslim itu kalau disebut Muslim kalau tidak menyebutkan nama Muhammad? Aduh, pertanyaan Rudi Yohanes ditanya ke saya. Ya, enggak apa-apa. Ya, tidak bisa. Kan ada hadisnya. Salah satu syarat Muslim itu syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
sebagaimana Yesus Kristus Bisa bersaksi sama orang yang nggak kenal ya. Berarti nggak bisa ya? Iya, sebagaimana Yesus Kristus sendiri sudah bilang kan, hidup kekal itu apa? Bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang utus. Saya orang Islam mengakui Nggak hanya usah ada satu dijawab Allah dan pakai Alkitab. Yesus Cuma tanya pakai Macam Al-Quran. hidup kekal. Yo, apalagi? Aku tanya pakai Al-Quran. Berarti nggak bisa ya? Berarti nggak bisa Nah, disebut kamu ini Muslim ya? kan sudah saya bilang itu jawab aja. Bisa nggak disebut Muslim kalau tidak menyebut nama Muhammad? Itu aja kok membulat aja. Lebar-lebar lu. Melebar kemana-mana. Kan Bisa sudah saya nggak? bilang tidak bisa. Oh ya sudah, nggak bisa berarti. Berarti nggak bisa nyembah Allah ya. Satu-satu ya, teman-teman. Berarti nggak bisa nyembah Allah SWT ya kalau tidak menyebut nama Muhammad. Bisa dijawab, udah. One way. Ya. Nabi Muhammad sebelum jadi nabi minta maaf. Saya cuma tanya, ini ada titipan, ini ada anak-anak. Waktu Nabi Muhammad Gimana? nabi, waktu Nabi Muhammad, waktu belum jadi nabi, masih jadi orang baik-baik atau sudah pernah bunuh orang? Bagaimana Pak Bambang? Bagaimana? Ulangi lagi. Pada waktu nabimu, pada waktu dulu, waktu sebelum jadi nabi, pernah bunuh orang nggak atau nggak pernah bunuh orang? Sebelum jadi nabi. Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi tidak pernah bunuh orang. Ya dalam sejarah Nabawiyah dia bergelar Al-Amin, betul. Dia diangkat jadi nabi pada umur 4 tahun. Oke, setelah jadi nabi Yang 43 apa itu iman? jawab langsung aja banyak. Saya hargai itu. Pada waktu sudah jadi nabi, pernah membunuh atau tidak? Pada zaman saya tahu arah pertanyaan Anda ya. Jadi di sini itu istilahnya ketika ada orang yang mau membunuh, apakah Anda mau menyerahkan nyawa Anda atau tidak? Maksud saya kan Kalau Anda ajaran Yesus kan Anda serahkan nyawa Anda kan, jangankan mau membunuh, ditampar pipi kanan kaki pipi. Kalau Islam itu kan rasional. Mau khotbah kalau di sini. Fokus. Ya, saya tanya balik Yang dulu. lain diam dong. Saya tanya one way. Gak apa-apa one way. Saya cuma tanya saja. Saya nggak mau ke Alkitab tidak. Pada waktu nabimu, waktu masih belum jadi nabi kan tidak pernah membunuh. Terus kalau pada waktu sudah jadi nabi, pernah nggak membunuh? Ya, ketika sudah jadi nabi dia kan panglima perang, ya. Sama dengan David Mesias itu kan panglima perang juga raja juga. Ya, David Nabi Daud kan panglima perang juga. Ya kan? Berperang menegakkan agama Allah. Enggak, saya tanya aja, pernah bunuh orang nggak? Itu aja. Ya namanya seperti Nabi David ya, Mesias Israel berperang menegakkan agama Allah, ya namanya berperang. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Saya cuma tanya menurut imanmu, saya tidak tanya menurut kitab Taurat, kitab Mazmur, saya tidak tanya. Ya kan Nabi Muhammad kan sudah saya jelaskan kenapa alasan berperang, karena menegakkan agama Allah. Dalam berperang itu membunuh atau dibunuh. Masa enggak berarti dia membunuh kan? Berarti dia membunuh kan? Ya membunuh bukan membunuh orang yang tidak berdosa, karena membunuh orang yang berdosa. Karena hukumnya surat Al-Maidah ayat ke-32, Pak Bom, dengar dulu ya penjelasan saya. Barang siapa membunuh orang yang tidak berdosa, maka dosanya itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu Al-Maidah ayat ke-32. Ya, jadi barang siapa membunuh. Nah, Nabi Muhammad dalam konteks di sini adalah berperang, sebagaimana David juga berperang menegakkan agama Allah. Karena saya tanya. Justru nubuatan dalam Alkitab digenapi Nabi Muhammad. Gitu. Mana ayatnya? Tolong ayat nubuatan di Alkitab. Ya silakan. Oke, benar mau dengarkan saya. Nanti saya dikit. Silakan, saya mau. Tolong tunjukkan nubuatannya. Oke, saya kasih aja dari kitab Perjanjian Baru ya, kalau dari tanah kan punya Yahudi. Enggak, perjanjian lama dulu, perjanjian lama mana? Ya, Perjanjian Baru dulu, baru Perjanjian Lama. Oh iya, perjanjian baru. Oke, silakan. Mana. Okay. Dalam Yohanes pasal John chapter 16 verse 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, sudah. Oke, siap. Terima kasih banyak. Yohanes lalu berapa? 16 berapa? 16 13. Lalu ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. 16 ayat 13. Sebentar dulu saudara, pelan-pelan Mas. Ya, silakan. 13 ya. 13 ya. 13. Yang ini. Oh, yang ini. Oke. Iya. Silakan ya. Baca sudah. Ya, saya jelaskan yang di slide ya Pak Bom ya. Anda setuju atau tidak setuju, ini kan pendapat saya.
Iya, pendapat kamu nggak apa-apa. Yang lain diam Siap ya, ya. nggak usah ribut ya. Ini one way, ya udah. Ya, ini Ini nubuatan. Lanjut. mengenai prophecy of Prophet Muhammad ya. Oke. Yohanes Oke, ya. pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Hmm. ya, Roh. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ya, semua nabi itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi Iya, iya. mengikuti apa yang diwahyukan Tuhan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ya, itu kan merujuk kepada nabi manusia, karena Oh, nabi itu berkata dan mendengar gitu loh. Ya, oh, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, berarti manusia kan, karena mendengar. Itulah yang dikatakannya, berucap. oh, iya. Nah, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nubuatan Oh. pastinya kan, ya, mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang kan nubuatan gitu loh. Oh, berarti roh Ya, kebenaran. pasti nabi ini. Nabimu roh kebenaran. Hah? Nabimu Kan tuh sudah roh saya kebenaran. jelaskan. Iyalah, Iya. kebenaran Parikletos. Kebenarannya Ahmad, di mana? manusia terpuji, penolong. Oh, Sama iya. itu artinya dalam bahasa Yunani. Iya. Oke? Ya udah nggak apa-apa. Sudah. Semaumu saja udah, ya nggak apa-apa. Saya ikuti kamu aja dulu. nggak Oke, apa-apa. lalu kita loncat ke Taurat. Nggak bahas ini dulu. Kamu paham bahasa Yunani nggak? Parikletos itu artinya itu banyak, bisa penolong yang lain, bisa sesuatu yang terpuji. Kan Muhammad itu yang terpuji. Nah, bertanya, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, berarti kan nabi, berkata-kata dan mendengar. Itulah yang dikatakannya. Yang ajar kamu bilang ini siapa? Kamu sendiri kah atau Kayak nama. pendapatmu sendiri? Karena saya memahami Al-Quran, insya Allah saya memahami apa itu kita sebelumnya. Oh, gitu. Oke. Nggak, mau lari ke Taurat atau enggak? Sampai ke lari ke Taurat sudah ya, bahas. lari ke Taurat sudah ya udah. Bentar Pak Bom. Itu Muhammad itu berarti roh ya? Metafisik Kita ya? tahu dong Parikletos itu artinya apa? Penolong. Itu kan ada roh. Manusia Muhammad itu roh apa manusia? Jadi menurut Anda itu Yohanes pasal 13 itu merujuk kepada apa? Roh Kudus lah. Saudaraku ini merujuk kepada Kudus. siapa ini? Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu berkata-kata dari dirinya sendiri atau Ya, sebab kan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dari siapa Roh Kudus berkata? Kan disuruh dalam nama dari dirinya sendiri, karena Nabi dalam itu nama hanya Yesus. Pak Bom baca ayatnya semua sampai tanya dong, itu. makanya. Saya kan sudah bisa jawab. jawab pertanyaan saya. Kan sudah saya jawab. Aku akan mengutus dia dalam namaku. Ya, dia mendengar dari kata-kata dari Yesus. Enggak, saya tanya dulu. Kamu belum jawab. Muhammad itu roh apa manusia? Enggak, gini aja sudah. Muhammad itu roh apa manusia? Soalnya ada ditulis di ayat berikutnya. Itu dia akan diam di dalam hati. Muhammad tinggal di dalam hati kah? Muhammad masuk ke dalam hati manusia. Coba dijawab. Ya? Masuk dah. Bisa ya. Wah, hebat ya Muhammad ya. Saya tuh paling nggak suka kalau diskusi ucapan saya dipotong-potong gitu. Kalau Anda mau ngomong aja sampai jawab dong. Ya udah silakan. Saya tanya kepada Anda. Roh apa manusia? Akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus apa Nabi? Sudah. Aku jawab. Sudah. Ya itu ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang itu karena Nabi itu bernubuat. Iya, sekarang Muhammad sudah mati apa masih hidup? Ia akan menyertaimu selama-lamanya. Ya apa yang menyertai itu? Muhammad itu sekarang di mana? Ajaran Nabi Muhammad akan menyertai umatnya sampai akhir zaman. Makanya saya tuh membaca ajarannya. Muhammad masuk di dalam hati manusia ya. Pak Bom buka ayatnya dong. Ia akan memuliakan yang di dalam Nabi hati Muhammad manusia sangat itu. memuliakan Yesus Kristus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku.
Tahu dari mana Muhammad? Yesus itu tahu Muhammad itu dari mana? Jaraknya itu Yohanes pasal 16 ini menurut Anda itu perbuatan buat siapa? Udah enggak usah banyak inilah. Saya malas diskusi dengan Anda, saya mau lari ke Taurat. Ya udah enggak apa-apa, ke Pak Bom aja enggak apa-apa ke Pak Bom. Pak Bom, orang yang cetek kayak begini ngapain didengar sih? Diam, semua diam, minta maaf. Makanya saya bilang, kalau saya berbicara firman Tuhan minta maaf ya. Ini Len, saya bilang saya kasih kesempatan buat anak-anak Kristen semua di live. Saya kasih kesempatan Anda berbicara, jangan bicara A, U, A, B, C. Silakan bicara ayat. Inilah orang-orang kayak begini, kadrun-kadrun kan bicara sembarang-sembarang. One way, saya mau tanya one way. Ya, udah nggak apa-apa. Kau ambil dari Yohanes 16 kan? Betul nggak? One way tadi ambil dari Yohanes berapa? Ya udah kita. Saya tanya, menurut Pak Bom Yohanes 16 pasal 13 itu buat siapa? Oh enggak, ini kan saya hamba Tuhan. Saya mau jawab dulu dong pertanyaan saya itu buat ya udah nanti saya bicara. Menurut kamu Yohanes 16 ayat 13 ini ya, kita santai aja one way. One way baca ayat cuma satu. One way. One way baca ayat satu atau dua, coba. Oke. Coba one way baca pasal 13 saja. Ya udah, saya tahu. One way coba baca ini ya pekerjaan penghibur ini berarti Nabi Muhammad nanti menghibur orang-orang tersebut termasuk one way. Benar. Anda tahu nggak apa itu penghibur atau penolong yang lain itu? Oke. Sekarang saya tanya sama one way. One way ya. One way arti kata dalam bahasa Yunani, roh itu apa? Kalau dalam bahasa Yunani saya tidak tahu ya, tetapi penolong yang lain itu dalam bahasa Yunani itu parakletos. 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 Penolong yang lain atau yang terpuji sama saja artinya. Enggak, jadi gini aja lah ya. Saya tanya ke Pak Bom. Jadi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu, ya ayat ke-13 itu buat siapa? Saya kan bertanya kepada One way. Kamu mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 13. Kamu percaya Yesus kan? Saya percaya Yesus sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Sudah tidak apa-apa, Yesus bukan Isa ya. Oke. Sekarang kalau menurut Anda Yesus bukan Isa, ya itu hak Anda. Menurut saya Yesus Isa ya hak bicara saya. One way. Kau marah kalau kau dipotong. Sekarang giliran saya kau potong. Gimana? Fair dong. Saya lihat kau diskusi dengan Rudy Yohanes enak. Bagaimana? Jadi gini one way. Kau kalau bicara sama Rudy Yohanes mungkin berbeda. Kau dapat di sini nenek moyangnya. Nenek moyangnya pakar. Terus kau ya. Kau jangan bermain dengan saya. Kau kalau mengambil Nabi Muhammad dari Yohanes 16, itu namanya kau gantung saya di bawah pohon tomat. Kau baca Yohanes 16, yang berbicara Yohanes 16 itu siapa? Yesus toh. Kau tidak mengambil dari Yohanes 14, yang Yesus katakan. Kau jelaskan sama saya dulu. Sebelum saya masuk dalam bahasa Yunani. Ya. Kau jelas. Ini kan Yesus kan katakan. Sekarang tanya kau. Ya. Sekarang saya tanya kau jelaskan dalam Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan ayat 16. Ini Yesus semua katakan, jangan kau lompat-lompat. Giliran saya bicara, sekarang kau jelaskan. Ini nih. Kau bicara nih. Silakan, kau baca. Jadi aku akan meminta kepada Bapak, Pak Bom mau terima atau tidak ini penjelasan saya ya, deal ya. Iya, kita diskusi santai. Aku akan meminta kepada Bapak, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah itu kan permintaan Yesus kepada Bapak untuk memberikan penolong yang lain, yaitu Nabi Muhammad. Nabimu menyertaimu selama-lamanya enggak? Menyertai kamu selama-lamanya itu ajarannya. Sudah. Selama-lamanya lewat kapal pun. Oke. Sebentar saya mau tanya sama one way. Oke. One way mengerti dalam bahasa Yunani, kalau dalam bahasa Yunani roh itu apa?
Ya, saya kan ini kan kalau Alkitab kan terjemahan ya kan, ya saya mengikuti terjemahannya saja. Kita terjemahan karena kau tidak tahu, kita berbicara roh sekarang, Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani apa? Jangan kau bawa ke manusia, kita bicara Roh Kudus. Makanya kau paham dulu bahasa Yunani. Roh itu apa? Roh Kudus. Oke, kalau memang jadi pertanyaan saya gini Pak Bom ya. Jadi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu buat siapa? Ya tenang dulu, makanya kita bicara dari Yohanes 14 supaya kau mengerti. Ya udah, kan kita yang mudah-mudah saja lah. Jadi Yohanes pasal 16 ayat 13 itu buat siapa? Oke. Kau lihat ayat 26 dulu, sudah sabar. Tenang aja. Ini nih. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Tetapi penghibur yaitu Muhammad. Mana cocok? Yaitu penghibur yaitu manusia yang akan diutus oleh Bapa. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad mengenal Yahweh enggak? Yahweh ya. Kalau dalam kita ke dalam tasum YHWH ada lagi alif lam ha itu kan istilahnya ya. Oke, dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Dalam bahasa Yunani Roh Kudus. Bahasa Ibrani saja, bahasa Ibrani udah. Kau ketemu neneknya di sini sama saya. Kau bicara sama pendebat lain mungkin, tapi kau di sini kau ketemu nenek moyangnya. Oke, saya ketemu bertanya sama nenek boleh dong? Enggak, sabar dulu. Boleh. Oke, santai. Roh Kudus itu apa dalam bahasa Yunani? Dalam bahasa Yunani saya tidak tahu, karena Alkitab kan terjemahan. Jangan. Makanya kalian yang memahami bahasa Yunani, Alkitab asli saya, kalian jangan tebak-tebak, ini Nabi Muhammad. Jangan begitu, saudaraku. Ya, kan saya tanya, Yohanes pasal 16 ayat 13 itu buat siapa? Kalau menurut Pak Bom gitu. Roh Kudus. Ada ayatnya. Nanti saya kasih jelaskan dalam Alkitab. Pak Bom percaya kita pasal 13 ya. Itu buat siapa? Buat siapa? Pak Bom. Pak Bom. Ya udah, jangan ganggu kamu. Pak Bom percaya dongeng nggak? Pak Bom hanya buat kaca. Pak Bom percaya dongeng nggak Pak Bom? Ini teman-teman, apa yang ini kita harus layani. Darah kamu bikin suasana enak. Boleh melayani. Boleh saja. Kita layani mereka supaya jangan ada fitnah, supaya orang-orang Muslim di sana jangan dengar orang gila ini. Ya, Apa-apa. Maaf ya. Aduh, diam dong. Kalau begini saya turun aja udah. Nanti kesempatan silakan teman-teman yang bicara. Nanti saya nggak mau kalau saya dipotong. Oke, Jadi begini, pertanyaannya begini, One Way. Kalian harus umat seberang. Ini kan kitab kami. Aslinya di dalam bahasa Yunani. Kalian harus memahami manusia, nabimu suka bunuh orang. Melakukan tangan sudah ada darah. Roh Kudus itu suci, kudus. Roh Kudus itu artinya dalam bahasa Yunani pneuma. Pneuma itu Roh Kudus. Dalam bahasa Ibrani ruah. Harus memahami. Ruah kados. Pak Bom, boleh saya ngomong nggak sekarang? Sabar dulu. Kau kan tanya Alkitab. Silakan. Nah, jadi kau harus memahami Yohanes 14 ayat 26. Kita kan bicara Yohanes. Nih, kata penghibur. Ya? Nih, sekarang katalah saya lari ke Yohanes 15. Coba. Ya? Saya baca 15 ya. Perhatikan ya. Nah, kau bicara Roh Kudus toh. Nah, nanti saya kasih kau kuncinya. Kita bicara Yohanes 15 ayat ke 26. Nah, sekarang kau bilang Roh Kudus itu Nabi Muhammad. Udah gampang. Saya ikut kau punya arus ya. Jangan kau tertawa. Oh, saya tidak pernah bilang Roh Kudus itu Nabi Muhammad. Dalam iman saya Roh Kudus itu Jibril. Ya, Roh Kudus, ya kita bicara Roh Kudus ini. Ini Roh kebenaran ya. Kau perhatikan ya. Jikalau penghibur yang akan kuutus, perhatikan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia bersaksi tentang aku. Pertanyaan saya, nabimu bersaksi tentang Yesus kah tidak? Iya, bersaksilah bahwa Yesus utusan Allah. Apa? Yesus dibaptis. Yesus suruh baptis. Yesus suruh baptis, Yesus disalib. Ya, ingat, Yesus disalib, Yesus menyuruh dibaptis. Pertanyaan saya, nabimu mengikuti perintah Yesus kan tidak? Pergilah dan baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nabimu suruh nggak? Saya tanya Pak Bom, Yesus dibaptis ya? Oh, Yesus dibaptis. Apa ada Tuhan dibaptis? Enggak, ada Tuhan dibaptis enggak?
Ada ayatnya, Enggak. Matius 3 ayat 17. Enggak, Itu saya tanya, Yesus ada Tuhan bukan dibaptis nggak Pak Bambang? manusianya, itu mengikuti karena dia lahir dari Maria. Enggak. Secara Pak manusianya. Bambang, menurut Pak Bambang, Yesus Tuhan Manusianya. atau bukan? Manusianya. Yesus Tuhan apa bukan? Dia Tuhan, dia manusia, dia Tuhan manusia. Sama. Loh, kok jangan membingungkan lah. Yesus Tuhan Ya, apa jangan bukan? lari, Itu aja jangan jawaban. lari, saudaraku. Oh, bukan lari. Ingat Kan tadi Pak Bambang bilang Yesus dibaptis. Topik. Jangan lari. Tunggu dulu. Enggak, ini topik yang menarik. Tunggu, sekali. topik Saya dulu. suka Yo, oke. ini. Baca, saudaraku. Baca dulu. Bukan Jikalau penghibur jawab yang aja dulu. akan Kenapa? kuutus, perhatikan. Enggak, Pak Bambang mau penghibur, lari tadi dari kan topik. lo, dengar dulu, Wan Wei. Tadi kan kau bilang Yohanes 16 ayat 13. Dengar dulu, Wan Wei. Kau tadi Yohanes 16 ayat 13. Kau baca nih, ya. Ini kuncinya. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayo, perhatikan ya, penghibur Roh kebenaran ya. Kita lari ke Yohanes 16 yang tadi kau bilang. Tenang aja, One Way. Santai. Sebelum lari ke sana, saya bertanya kepada Pak Bambang. Kembali pertanyaanmu. Tetapi apabila Yesus dibaptis apa enggak? Diam giliran saya. Yaitu Roh kebenaran. Enggak, kok nggak mau ditanya Yesus dibaptis apa ada Tuhan dibaptis? Kau tukang menyela, kenapa One Way? Kau tidak mau disela. Sekarang giliran saya bicara, kau sela. Yaitu apabila dia datang, ialah Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, sebab ia tidak akan berkata, emangnya Roh kebenaran suka kawin-kawin kiri kanan One Way? One Way, Roh kebenaran suka kawin-kawin kiri kanan One Way? Pertanyaan saya. Ya, katanya nggak boleh disela, oke? Saya boleh menyela nggak? Benar. Why? Ini. Perhatikan waktu Yesus sudah bangkit. Dan sesudah berkata demikian, ia mengubusi mereka kepada murid-muridnya. Terimalah Roh Kudus. Emangnya Roh Kudus itu Roh kebenaran adalah Nabi Mus, setan? Nih, muridnya udah terima dari Yesus ini kata Yesus ini. Kau baca ini. Nih, Roh Kudus diterima. Yesus, Roh Kudus. Kau punya Nabi Muhammad ada terima seperti murid-murid Yesus ini? Kau baca? Saya jawab dulu semuanya. Ya silakan kalau giliran saya ngomong. Jangan kau karang ya. Kau jawab pertama. Roh kebenaran Nabi Muhammad mengajarkan tentang Yesus. Habis itu Palidara. Saya udah cukup ya. Teman-teman sudah di rumah. Saya udah start Anda mati. Kau tunjukkan Roh Kudus sudah diterima oleh murid-murid Yesus. Pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, murid-murid sudah menerima Roh Kudus. Yaitu Roh kebenaran. Ingat, Roh kebenaran. Hineoma. Ruah. Itulah Roh Kudus dari Yesus. Dia sudah berikan kepada muridnya. Bukan nabimu. Jangan contoh ya. Silakan Anda bicara, habis itu Palidara. Silakan. Oke. Ya Yohanes pasal 16 ayat 13. Nah ini kan yang saya ini. Ya. Fokus ya. Satu materi kau bawa 16 13 ya. Satu-satu kan, Bay. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran. Dari kalimat di atas kan Roh kebenaran belum datang. Sementara Roh Kudus kan sudah ada lama. Tetapi apabila ia datang di rumah mamamu. Obong jangan diam, biarkan dia. Lanjut. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran. Kalau Anda bilang yang akan datang yang Roh kebenaran itu Roh Kudus, sedangkan Roh Kudus itu sudah ada lama. Oke, kita ke lanjut ayatnya ya. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Apakah Roh Kudus mengatakan banyak hal? No. Nah, oke. Lanjutkan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nubuatan kan pastinya kan. Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Nubuatan kan. Apakah Roh Kudus seorang nabi? Sedangkan yang melakukan nubuatan itu adalah nabi. Nah, ya. Oke, sudah jelas ya. Mana jelas? Jadi, ya. Kalau kapan Roh Kudus berkata-kata? Saya 1 menit mendengar aja dan melihat dan bernubuat. Saya 1 menit aja bungkam kuda ini. Sebentar, terakhir. Kau tunjukkan apa yang Muhammad ajar tentang Yesus. Silakan. Bukan kan sudah sangat jelas Yesus itu adalah nabi yang didekatkan dengan Allah, hanya Rasulullah. Oke. Apa yang kau sampaikan sama sekarang?
tolong sampaikan sama saya apa yang Nabi Muhammad ajarkan tentang itu. Silakan. Saya ingin belajar sama Anda. Oke, ya ini pandangan umat Islam ya. Nabi Isa itu atau Yesus Kristus itu adalah nabi yang didekatkan dengan Allah. Bunda Maria. Dengar dulu. Dengar dulu. Di kelas. Isa itu pernah berak di kelas loh, Isa. Teman saya namanya Isa. Tukang berak di celana. Kau jangan bawa Isa di sini, kita bicara jangan begitu loh. Isa Putra Maria tukang berak di kelas. Namanya Isa. Kalau gitu gereja Isa Al-Masih bubarin aja dong. Jangan pakai gereja Isa Al-Masih. Saya nggak peduli bubari. Isa tukang berak di celana. Kau jelaskan dulu. Enggak, kalau Anda bilang Isa Al-Masih bukan Yesus, tapi gereja Isa Al-Masih itu apa yang Yesus ajarkan buat nabimu? Tunjukkan nabimu diajar oleh Yesus apa? Jangan samakan lah, berarti gereja Isa Al-Masih bubarin aja. Yesus, ajaran banyak loh sinodenya itu. Sinodenya banyak gereja Isa Al-Masih itu. Ajaran Yesus apa yang Nabi Isa Setiap kota ada tuh namanya gereja Isa Al-Masih, sinodenya banyak itu. Oke, sudah. Ya udah, kata Pak Bomo menghapus aja gereja Isa Al-Masih, ganti itu gereja Isa Al-Masih itu. Oke, ini Yesus ajarkan. Aduh, siapa yang feedback ini? Aduh. Nabi Muhammad. Tolong yang lain yang feedback jangan ya. Tolong. Nah, sudah ya. Kalau feedback Umum kita fokus ke ayat 13, kita kupas tuntas habis ayat 13 sudah, itu. Sabar. Sudah. Sekarang ini ajaran Yesus. Apakah Nabi? Udah. Ini ajaran Yesus, tolong ini. Aku memberitakan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi. Tunjukkan apakah ajaran Yesus ini Muhammad lakukan? Oh, Nabi Muhammad itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Bahkan baca surat Al-Imran. Baca surat Al-Imran ayat 159. Ajaran Nabi sama. Ajaran Yesus tidak pernah Bukti nyata. Yesus tidak pernah bunuh orang. Yesus tidak pernah bunuh orang. Diam. Yesus tidak pernah bunuh orang. Nabi itu pernah bunuh orang. Aku tidak datang membawa damai, tetapi membawa pedang. Ya, pedang itu apa? Pedang itu apa artinya? Pedang itu artinya apa? Nabi Daud itu tidak pernah bunuh orang. Tunjukkan Yesus pernah bunuh orang. Namanya siapa? Itu tidak pernah bunuh orang. Nabi Muhammad membunuh itu. Kau bodoh. Saya tanya. Tunjukkan sama ayat Yesus pernah bunuh orang. Tunjukkan ayatnya. Ya, bagaimana mau bunuh orang kok? Dakwah Yesus saja terdesak sama orang Yahudi sama orang Romawi. Pengikutnya hanya 12. Aduh, kelihatan kau orang gila ya. Gak tau malu. Selama 30 tahun. Gak tau malu. Orang gila gaji. Dakwah itu pengikutnya dapat berapa Pak Bobo? Rohnya Nabi Muhammad. Selama 30 tahun dakwah itu pengikutnya ada berapa? 12 kan? Lalu Oke, Palidara. Udah, saya udah selesai. Udah, Palidara. Aduh, siapa yang feedback ini ya? Tolong yang lain dulu ditutup kan. Aduh, RCM, tolong RCM. Yang lain jangan bersuara dulu ya. Ya, diam. Oke. Udah selesai. Udah ya. Ikutin. Udah selesai ya. Saya udah dikarungin ya. Udah selesai. Ya, saya ikutin itu nabimu ya, One Way, yang jadi roh penghibur. Iya kan Parakletos itu dalam surat Astop ayat 6 kan jelas Nabi Isa itu akan mengabarkan nama Parakletos. Parakletos itu adalah Iya Pak Bombom, tenang dulu Pak Bombom. Gitu. Kalau Parakletos membawa kebenaran, suka hujan bawa kebenaran enggak? Bawa kebenaran enggak Parakletos? Oke. Kita bahas ayat 13 ya. Pak Bombom enggak berani Saya tanya dulu One Way. Bawa kebenaran nggak Parakletos itu? Parakletos itu adalah roh kebenaran atau roh membawa kebenaran nggak? Iya, membawa kebenaran lah. Kalau bawa dongeng, bawa kebenaran nggak? Maksudnya apa bawa dongeng bawa kebenaran? Kamu nggak jelas banget. Aduh, Pak RCM tolong di feedback Pak RCM tolong. Kan Muhammad bawa Al-Quran. Quran itu kitab dongeng atau kitab suci? Kitab suci. Oh iya.
Iya, Isinya yo Ashabul Kahfi itu dongeng apa kebenaran? Itu kisah-kisah terdahulu, ya kan? Iya, Karena begini loh. dongeng atau bukan? Boleh saya ngomong nggak? Gak usah kamu Enggak, telah. saya tanya dulu dongeng atau bukan. Itu aja mau jawab. Kisah-kisah terdahulu itu supaya menjadi pelajaran, pasti ada hikmah-hikmahnya loh yang itu. 7 pemuda ada di goa saya tanya, kitab dongeng Bible atau itu kebenaran? kitab dongeng apa bukan? One way, kitab dongeng atau nabi-nabi, kitab bukan? itu kitab dongeng apa bukan? One way, kitab Lalu dongeng perjanjian atau baru tentang bukan? sejarah hidup Yesus itu kan di kanon 4 Tujuh kanon, pemuda dongeng apa yang bukan? tertidur di dalam goa dongeng atau bukan? Bukan. Perjalanan Yesus itu kitab dongeng apa Jawab bukan? aja dulu, jawab dulu. Itu kan kisah perjalanan, kisah perjalanan Yesus yang diwartakan oleh pewarta anonim. Atau Nggak bisa bukan? dia tukang potong kalau orang bicara. Kalau kamu mau itu nanti saya jelasin dongeng atau bukan. Kalau kamu nggak bisa jawab bilang aja, nanti saya jelasin. Dongeng atau bukan? Kisah-kisah terdahulu bukan dongeng, ya. Oh iya, kisah kalau dongeng terdahulu itu tidak, yang dari tidak mana? Ada kebenarannya. Kalau kisah-kisah kalau terdahulu dongeng, ada kebenarannya. Iya, ada. 7. Saya jelaskan. Dongeng bukan dongeng loh. 7 masa dongeng? Dongeng itu naga, kayak naga itu dongeng. Mana ada naga di dunia ini? One way, 7 orang yang tidur di dalam goa tuh dongeng orang goblok. Bukan, yang tetapi ada yang dulu sudah diceritakan. Jadi Allah bukan dongeng, tetapi kisah. Iya, oke. One way, Allah pemulung atau Tuhan? Pemulung yang suka mungut-mungut dongeng atau pemulung? Apa Tuhan? Saya tanya itu. Kan saya bilang bukan dongeng, itu kisah emang apa terjadi gitu. Kalau dongeng kan tidak terjadi. Mau saya buktikan, saya buktikan sejarahnya bahwa itu dongeng. Bagaimana? Mau saya buktikan sejarahnya? Sejarah itu kan ada 2 belah pihak. Kami punya sejarah juga. Tirana Nabawi itu sejarah. Dia tarik. Di mana itu? Dari mana itu? Dari mana kebenarannya? Coba jelaskan. Kami lebih, kalau masalah sejarah kami lebih valid. Sedangkan hadisnya saja ada sanad sampai Iya. Tujuh, kami lebih valid lah. 7 manusia yang tidur di gua sanad itu dari Gospel Matius. Sanadnya ada enggak? Enggak ada kan? Itu sampah yang udah dibuang di sampah dibuang sampah. Kata saya kan bukan, karena Tirana Nabawi itu sanadnya jelas. Sebelum kamu punya kita sejarah, saya juga punya. Kita sebelum ini duda hut-hut atau bukan? Ya, terus Zulkarnain itu dongeng apa bukan? Kisah, bukan dongeng, kisah. Kisah. Ada di mana itu kisah? Tunjukin dong. Sejarah. Tunjukin manusia yang bertanduk 2. Kenapa? Iya, tunjukin sejarahnya di dunia ini manusia bertanduk 2 ada di mana? Ya, manusia bertanduk 2, mana ayatnya manusia bertanduk 2? Kamu lihat. Zulkarnain diskusi yang berkelas itu, yang pandai gitu, ada nggak sih Pak Pomom? Coba Zulkarnain ada di mana? Coba ceritain. Jangan teriak-teriak aja. Zulkarnain itu ada dalam surat Kalau bicara itu pakai data aja, nggak usah nyerang pribadi. Datanya itu kata-kata nggak penting, nggak usah disebutkan. Datanya di mana? Coba biarkan aja, Adewa biarkan aja dulu itu. Bentar. Enggak, lidera ini nggak pandai gitu, maunya nanya mulu. Iya. Saya mau membuktikan itu Parakletos si Muhammad itu bawa kebenaran apa bawa dongeng. Jadi saya mau tanya dulu, buku kamu isinya dongeng atau bukan? Itu dulu yang kita buktikan. Buku saya itu adalah kisah ya, apa namanya, tentang Zulkarnain itu dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Ashabul Kahfi kisah dari mana? Ashabul Kahfi. Ya, dengar dulu. Ini telah tentang dinding yang dibangun oleh Ya'juj dan Ma'juj. Itu tentang dinding yang di kaum perusak Ya'juj dan Ma'juj. Kalau dalam Alkitab kisah dari mana itu? Ma'gog itu. Ashabul Kahfi cerita dari mana? Kisah dari mana Ashabul Kahfi? Iya, kisah dari Al-Quran lah. Iya, dari Al-Quran di mana? Iya, dari mana? Yang kisah terdahulu dari mana itu? Kamu bilang kan bacotnya dari tadi. Kisah terdahulu dari mana? 7 orang yang tertidur di gua itu kisah dari mana? Coba jelasin.
Saya menjelaskan dari apa namanya Zulkarnain aja ya. Enggak, Ashabul Kahfi Menjelaskan dulu. saya itu karena Ashabul Kahfi, faidah. jangan Zulkarnain Saya dulu. tidak bisa Ashabul mengutip, Kahfi, tapi saya bacakan saja Ashabul kepada Anda. Kahfi, one way. Ashabul Kahfi, 7 pemuda tertidur di gua, itu kisah dari mana? Coba jelaskan. Anda ini loncat-loncat ketika saya mau menjelaskan Zulkarnain Coba adalah jelaskan Ashabul Kahfi. Saya nggak perlu Zulkarnain dulu. Jelaskan dulu. Jelaskan dulu one way. Kalau berkelas tuh, jelaskan dulu. 7 pemuda yang tertidur di dalam goa, Allahmu dapat kisahnya dari mana itu kisah? Coba jelasin. Ya dari Tuhan lah. Oh, dari itu Tuhan, kan Tuhan dari namanya mana? gimana, Iya, dari mana? Kisah orang terdahulu. Tadi kan kamu bilang bacotmu ngomong kisah orang terdahulu dari mana, Wanwe? Kabur. Enggak ada. Ya. Kabur. Roh kebenaran suka kawin-kawin. Oh, roh kebenaran suka kawin-kawin. Minta maaf ya. Roh kebenaran kawin-kawin. Ada roh kebenaran kawin-kawin. Enggak usah begitu, Pak Bobo. 1 menit aja untuk bungkem dia. Kisah 7 pemuda di dalam goa. Itu dari mana dapatnya? Kan jelas-jelas dongeng 1001 malam yang tidak ada kebenarannya. Kok bisa ada di dalam? Berarti Muhammadnya bukan membawa kebenaran, membawa dongeng. Itu aja. Makanya kabur dia. Masuk one way, masuk. Pagi Pak Bombom. Pagi. Iya, boleh tanya sebentar nggak? Tanya sama teman-teman aja. Untuk sementara saya lagi malas. Ya, ini. Tadinya kan one way itu ngomong soal Alkitab. Padahal ulama, ustaz mereka bilang Alkitab itu udah palsu. Tapi kok dia bawa Alkitab yang kita punya itu loh. Ya orang gila kok. Ya makanya gila. Percuma kasih dia bahas itu. Suruh bawa Alkitab dia yang mana? Dia kan burung hut-hut. Burung hut-hut. Bawa. Suruh kirim burung hut-hut. Dia kan burung hut-hut. Hut-hut. Tuh, one way masuk tuh Palidara. One way. Enggak ya. Tadi Pak Bombom bilang apa? Bilang gila. Tapi saya memaafkan loh Pak Bombom ya. Anda bilang gimana? Memang gila kau. Memang kau gila kau. Ya saya memaafkan Anda. Otakmu nggak waras. Bukan kau gila, tapi otakmu nggak waras. Jangan bersuara dulu yang lain. Sebentar. Jangan bersuara dulu. Biar saya dulu. Mohon maaf. Yang lain diam dulu. Saya cuma mau tahu aja one way ini punya otak atau enggak. Coba one way jelasin dong. Kisah 7 pemuda itu dari orang terdahulu yang mana itu? Allah mau nyomotnya. Silakan one way. Kau tidak nyomot, kau jaga ucapanmu itu kok nyomot aja. Kau 7 dong. Kisah dari mana coba? Mencurinya dari mana? Iya, bukan nyomot deh. Bukan dapat ilham dari mana Allahmu? Ya, dapat ilham dari mana? Tuhan itu loh yang pemberi ilham, pemberi wahyu. Kamu nih kisah terdahulu yang mana? Coba kisah terdahulu yang mana? Diskusi sama SLJ ya seperti itu, gitu loh. Kita jaga sikapmu itu yang baik. One way, coba jangan muter-muter. Sekarang jelaskan saja dari mana kisah itu yang orang terdahulu yang mana? Coba jelaskan. Allah itu, ya itu kan kisah yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Iya, orang terdahulu yang mana? Coba kisah. Saya bacakan ayatnya. Kamu ini ya, kamu ini kan ya. Allahmu sebentar, sebelum kamu bacakan kisahnya, saya ceritakan dulu. 7 orang yang tertidur di dalam gua itu dongeng 1001 malam yang nggak pernah ada, anak kecil aja nggak percaya. Coba kamu. Itu kan kata kamu. Nggak kata saya. Itu kata sejarah. Itu kan kata sejarah, one way. Itu kan kata sejarah. Itu kan kata sejarah. Ya, saya bacakan ayatnya ya. Itu kata sejarah. Itu sejarah yang sudah orang waras tahu. Itu sejarah yang orang waras di dunia ini tahu. Itu dongeng.
itu Orang sudah waras tidak akan mengimani konsep terbukti. ketuhanan yang Ya, gila. coba. Kamu Ya, bilang kamu waras orang, dari mana? ya Tuhan yang gila juga nggak akan mungut-mungut dongeng. Oh, Terus yang masuk gila ke itu Tuhan bumi. mengutus dirinya sendiri, itu Enggak gila gitu loh. dong. Ayo, kamu katakan One way. temanku mau, ayo. Kalau Tuhan yang nggak waras, Tuhan dia mengutus dirinya mungut-mungut sendiri dongeng. diimani. Coba Itu hal ceritain seperti itu dong. di mana itu gila. Coba ceritain One Way, ceritain silakan. Kamu baik-baik sama saya ya, jangan menunjuk. Silakan One Way, Kamu juga harus baik-baik juga. Silakan ceritakan. Jangan Oke, muter-muter surat One Al-Kahfi Way. ayat Dari ke-13. mana? Ya. Dan kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Kisah Sesungguhnya siapa? mereka adalah pemuda-pemuda Kisah yang beriman. siapa? Ashabul Kahfi. Iya, cerita dari Dengar dulu, mana? saya baca Cerita ayat, siapa? baca dalil loh ke kamu potong. Baca ya. Nggak ada ilmu dasarku. Baca. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Ini Ashabul Kahfi ini pemuda Unitarian ya, bukan Tritunggal ya. Ingat. Ya, cerita Itu dari mana penganut itu? Nestorian itu. Ya, cerita dari Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, kami tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sungguh kami berbuat demikian, tentu kami setelah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Itu benar itu ceritanya tuh. Benar ya? Ya benar lah namanya wahai Tuhan loh. Kamu tidak percaya Al-Quran itu derita Iya. lu. Aduh derita lu. One Way. Iya. One Way, kok dongeng itu bisa ada? Kalau gitu saya bacain dongengnya ya, biar cocokin sama Ashabul Kahfi. Jangan Cocok dulu. apa enggak? Mereka jangan dulu. Aku Sebentar. selesaiin ayatnya dulu. Jangan dong. kok takut. Saya ceritain dulu dongeng saya. Ini ayat ini luar biasa dongeng loh. Ini saya. ayat ini luar biasa loh. Kamu diam dulu dong. Ini dongeng saya, kamu kan udah cerita Bukan tadi, dong, udah kita terserah, saya dengerin. baca Al-Quran. Saya Ini ceritain luar dongeng biasa ayat ini. saya. Ini ilmiah loh ini ayatnya loh. Dongeng saya nggak luar biasa. Lol, kamu ini nyerocos Makanya mulu saya ceritain kualitasnya dongeng seperti ini. dulu. Ya, kamu udah cerita gantian. Jadi Seven Sleepers saya belum cerita, baca dalil, belum tujuh selesai. pemuda tadi udah sudah selesai cukup. Enggak, Udah saya cukup. baca dalil belum Udah selesai cukup, saya. Udah cukup, dalilnya udah Oh cukup. cukup, Udah, enggak lah, aku baca dalil ini Jadi luar biasa begini, ilmiah banget ya, ini. gini ilmu tinggi ini, Nggak ilmu tinggi ada ini tingkat apa-apanya dewa itu. punya. One Way, Oke ya, saya bacakan tujuh ya. pemuda Kamu yang mau itu, dengar atau nih enggak saya ya? bacakan ya. Tujuh Ya, pemuda dan itu engkau yang akan melihat tertidur matahari di ketika dalam terbit goa, condong dari gua, yang berkali tertidur di dalam sebelah goa kanan. itu Dan apabila adalah matahari itu cerita terbenam dongeng, menjauhi mereka dongeng sebelah dari kiri, orang-orang sedang yang mereka tidak berada pada dalam waras pada waktu tempat yang itu. luas dalam Ya gua ceritanya itu Itulah pada bagian abad dari tanda-tanda kebesaran Allah. ke-6 Barang gitu siapa loh. diberi petunjuk oleh Itu Allah, yang maka dialah yang mendapatkan petunjuk. tujuh pemuda Dan barang siapa yang itu tidak disesatkannya, maka pernah kebetulan ada. orang-orang Tujuh stres pemuda banget. itu yang tidak Yang pernah buat-buat ini ada stres banget Iya, ya. itu ya. adalah dongeng-dongeng orang yang tidak waras. Nah, Tujuh kenapa pemuda itu. pemuda Nah, Ashabul kenapa ada Kahfi di itu dalam situ bisa hidup lama ya ketika tidur? dongengnya Rupanya kan bohong. begini, ada ayat bunyinya Itu gini loh. dongeng yang orang yang tidak waras ini waktu kita kaji itu. secara ilmiah ya. Nah, ini Dan kajian ketika matahari terbit sejarah condong yang dari sudah gua, terbukti mereka di ribuan sebelah kanan. tahun lalu. Udah. Tujuh Udah, orang Jadi pemuda itu si tubuh pemuda-pemuda itu sinari matahari pagi gitu loh. Itu omong Lalu kosong. ketika matahari Dongeng terik, orang yang Allah tidak membalikkan waras. lagi. Gitu loh. Nggak berguna ya Jadi orang tujuh itu. pemuda itu dongeng yang orang tidak waras. Jadi kenapa ada di dalam situ? Itu yang saya tanya. Kenapa bisa nyomot dongeng-dongeng yang tidak waras ada di dalam situ? Jadi membawa kebenaran atau tidak nabimu? Idris Itu itu loh nabi apa? pertanyaannya. Idris itu siapa? One Way, Idris. Nggak usah Pak, saya Enggak, itu gini si leader ini kok tujuh kata-katanya orang tuh kayak pemuda begitu. itu. One Way, tujuh. saya ingin Kok tidak mualaf. berada banget kata-katamu leader. Aduh, One Way. Hah? Saya ingin mualaf ini. Idris itu siapa, Idris? Itu La ikraha fidin, Pak Bom, Anda mau alaf mau enggak tidak ada paksaan. Agama Anda Saya mau mau mualaf ya, Islam. Idris. Yang lain diam dong. Kan itu memaksa gitu loh. Ya, Dalam Idris Islam siapa? la ikraha Ya, Idris siapa? fidin. Ya, Al-Baqarah 25. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idris siapa? Tidak ada paksaan memeluk agama Islam.
Pak Bom, ajaran kita beda, Pak Bom. Iya, oke. Ya. Idris siapa? Idris Memang siapa? beda, sama Dalam sekali Islam beda. tidak ada paksa memeluk agama. Beda dengan Anda, baptis lah, ada keharusan gitu loh. Syaitonirrajim. Kalau ajaran Islam sama Anda tuh memang beda. Islam itu rahmatan lil alamin. Agama Idris itu siapa? milik personal. Idris Tidak siapa? boleh dipaksa. Udah. Saya tidak bertanya itu. Idris siapa? Idris. Ya Nabi Idris lah. Idris ada bukunya? Dia siapa? Enggak, kita bahas dulu ya. Pak Bom, kita memang beda ajaran Idris, ya. enggak, udah saya mau belajar Islam sama itu sudah tidak saya mau belajar sama memaksakan One Way. agama. Ilmu saya bodoh. Beda Nanti saya dengan sekolah lagi. ajaran Anda. Udah One Way. Udah. Oh, Idris kan siapa? Anda ini kalau ditanya topik yang lain malah Saya mau yang tanya tidak dulu Anda Idris sukai malah siapa? Udah. menghindar. Yohanes nggak kenal Nabi Muhammad. Udah, Idris saja saya Ya tanya. itu terserah kamu lah. Idris siapa? Idris siapa? Enggak gitu loh Bom. Kita ini memang beda ajaran. Kamu kan udah belajar Alkitab saya ingin belajar sama Al-Quranmu. Idris siapa? Tidak ada paksaan. Aduh, Idris siapa? Ajaran Anda Saya itu ingin belajar. batis Idris siapa? Gitu loh, Idris Bom. siapa? Idris siapa? Silakan, Idris siapa? Saya mau tanya, Idris itu siapa? Ya, Idris itu Nabi. Kenapa? Ya Nabi siapa? Saya ingin belajar. Ya Nabi Ada Idris. kitabnya? Iya, tinggalnya di mana? Oh, nah ini kan. Kitabnya apa? Dia mengajar tentang ini apa? tahu Islam, tapi tidak tahu Islam. Saya belajar Idris itu siapa? Anda Nabi ini mana? tidak tahu Tinggal apa di mana? Nabi, apa Idrisnya itu Idris. Rasul. Idris tukang jual di pasar atau Anda tukang tidak tahu bakso? apa Nabi, apa Idris Rasul gitu tukang loh. bakso. Idris tukang bakso. Idris kerja di kebun. Idris siapa? Idris. Nabi Idris. Kenapa Nah, Idris siapa? Nabi Idris siapa? Ceritanya gimana? Idris siapa? Ceritanya. Ya Nabi. Iya, Nabi tukang apa? Nabi Idris harus perlu tahu. Idris itu siapa? Dia mengajarkan tentang Nabi. apa? Ya menjaga tauhid. Nabi itu kan Dia menjaga tinggalnya tauhid. di mana? Nabi Idris itu mengajarkan apa? Warga apa? Dia mengajarkan tentang apa? Idris. Ya, Nabi Idris itu Nabi sebelum Nabi Nuh. Dia Kenapa? tentang apa? Dia ajar tentang apa? Dia itu Nabi Bom. Iya, Nabi Muhammad siapa? Kok Nabi Muhammad siapa? Suhaib. Kenapa Bom? Nabi Suhaib itu siapa? Nabi Suhaib itu siapa? Ya Nabi di Madian, Nabi bangsa Arab di Madian. Kenapa Bom? Oh, di Arab. Jadi Nabi bangsa Arab itu bukan hanya Nabi Muhammad, Nabi Syuaib juga Nabi di Madian. Kenapa? Oh, Nabi Suhaib ya. Nabi Suhaib ya. Saya baru tahu. Apa Bom googling dulu ya Bom ya? Enggak. Saya berpikir, saya nggak pernah baca Nabi itu. Kalau Nabi dulu Bom. Nabi Zulkifli itu Nabi siapa? Zulkifli. Ya Nabi umat Islam lah. Kenapa Bom? Nah, saya belajar aja, saya bingung. Nabi Zulkifli itu ada ayatnya nggak? Ada dia punya kitab atau apa? Ya Nabi. Nabi di Arab, itu Arab punya Nabi ya? Ya kan apa namanya dalam surah Al-Anbiya ya kan ayat ke-85 dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Mereka itu orang-orang yang sabar. Lalu surat Shor ayat ke-48 dan ingatlah Ismail, Ilyasa dan Zulkifli semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Itu Nabi. Ya perbedaan istilah Kalau Nabi Hud siapa? Nabi Hud itu siapa? Ya Nabi. Ada namanya surat Hud juga. Kenapa? Oh, berarti kalau burung Hud cuma Nabi ya? Oh, ada burung Hud. Oh, beda lah burung Hud dengan Nabi Hud. Beda. Hud Nabi. Beda lah burung Hud sama Nabi Hud. Beda lah. Nabi. Paling darah. Udah stop saya. Nabi Pulau Jani. Nabi Garong. Percuma Pak, otaknya nggak Nabi ada. Poligami. Tujuh pemuda dari Efesus saja
Udah jelas dong, dia nggak ngerti. Dia Anti nggak sama poligami, tetapi demen sama janda Juga sungguhan. poligami, yo. Kalau poligami anti, tapi demennya simpen janda. Bisa Udah dong kasih undangan jam saya. setengah. Yang Bisa nyirup dong kasih aja. undangan saya untuk Ustadz Kenama Jadolitan. Iya, suruh ustadznya aja, dia nggak. Ya, Ustadzmu saja, jangan one way. Bilang Ya, berdialog, terlalu nanti jauh. disaksikan, nanti Rudy Yohanes sebagai jurinya. Tanpa membawa handphone, tanpa membawa laptop, tanpa membawa kitab. Kita bahas Alkitab, pakai diri otak sendiri saja. Nanti Rudy Yohanes yang sebagai Oke, juri. sebelum saya bilang, Pak Bambang berani nggak Sabar diskusi dulu. sama saya pakai Sabar motor? dulu, sabar dulu. Dengar. Belum Saya bicara nyuruh dulu. mereka, Pak Bambang berani nggak diskusi sama saya? Berani nggak? Dengar dulu, one way. Dengar. Saya berani bicara sama Anda, open kamera begini, lihat di kamera, lihat aja. Ini Oke, silakan open cam ya sama saya ya di Zoom Muslim ya. Berani nggak? Kita bicara Alkitab di Rudy Yohanes sebagai juri, tanpa nanti Rudy Yohanes yang lihat Alkitab, kita bicara Alkitab dari Buka kejadian. aja. Oke. Buka kamera. Kamu sama kita saya begini. di Zoom ya. Berani nggak? Open cam ya. Berani nggak? Biar saja, Ada saya nggak tahu moderatornya Zoom. ya? Saya nggak ahli, saya orang bodoh, elektronik. Begini aja, nanti Rudy Yohanes Udah, saya akan Pak undang. Ya kan Pak Bambang ada teman di Dengar sana kan dulu. yang bisa ngajar. Ini kan kita cuma 3 orang. Nih. Kita cuma 3 orang. Aku berani open lihat tanpa lihat apa-apa ya. Cuma 3 Ayo, orang. di Zoom yuk, di Zoom ya. Berani nggak? Iya, cuma 3 orang. Enggak sih, Pak Bom? Enggak, kalau di Zoom saya bisa menampilkan data, bisa share screen. 1, Gitu loh. 2. Hah? Enggak. Anda bicara Berani nanti saya nggak? kasih tahu Berani Anda. nggak? Saya belum Anda. 1, 2. Anda diam ya. Saya bicara ya. Anda aja tidak berani. Anda aja tidak berani sama saya diskusi Nabimu kok sama sekalian Pak. saya undang lawan Pak saya. Muhammad. Nabimu sekalian saya undang ya. Enggak, lawan saya dulu. Berani nggak? Anda lawan saya berani Kamu nggak? diam dulu, One way. Anda lawan saya berani nggak? One way, diam Silakan. dulu. Saya bicara dulu. Nanti tolong kasih tahu Rudy silakan. Yohanes. Kau dengan saya di stream ya. Nanti Rudy Yohanes jadi juri. Kau open kamera lawan saya. Tidak boleh lihat apa-apa. Terus kamu lihat di kamera. Begini. Bikin mata begini. Bila perlu pakai tutup mata. Ya. Tutup mata. Tutup mata pakai Oh, plasma. silakan. Bicara Alkitab dalam Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Silakan. Oke, saya akan telepon lagi. Kamu tunggu ya. Ya, open kamera, tutup mata ya. Tutup mata Ya, dengan plasma silakan. Oke, saksi ya. Kita bicara Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Oke. Oh, diskusi lah, dua arah lah. Diskusi dua agama lah. Saya nggak tahu Al-Quran. Saya nggak tahu Al-Quran. Udah bilang aja nggak mau Pak Bomom, jangan banyak alasan lah. Saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya nggak pernah bahas Al-Quran. Saya najis. Saya najis mau bicara kitab lain. Oh, minta maaf. Saya punya kitab Alkitab. Oh, diskusi dua arah. Saya sama Bang Rudi enak diskusi di mana saja. One way. Kamu mau saya blokir kamu selamanya? Berani. Bentar. Kamu mau saya blokir kamu selamanya? Saya minta kamu mau saya blokir itu kamu terserah selamanya? Bapak mau saya blokir juga nggak apa-apa. Oke, dadah. Saya blokir kamu selamanya. Sudah selesai. Sudah. Saya blokir selamanya. Kau tidak akan pernah masuk sini ya. Itu permintaanmu. Kau kurang ajar. Ya sudah, saya udah blokir ya, najis ya. Yalah. Sudah paling dia nggak bakalan masuk, saya udah blokir. Udah, saya udah blokir. Udah aja, kurang gila bicara. Gak ada ilmu ngapain? Nggak ada ilmu. Percuma. Yang bikin kacau aja. Ya, dengar ya teman-teman, Ustadz Kenama, saya tantang kalian. Rudy Yohanes sebagai saksi, kalian berlawan saya. Pakai flatban, tutup mata, bicara Alkitab. Bagaimana teman-teman? Setuju toh? Setuju. Saya mau lihat otak kalian. Bicara tentang kitab Taurat. 613, tutup mata, baru kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Kita tutup mata. Tanpa bicara lihat Alkitab. Kita bicara. Nanti Rudy Yohanes jadi saksi. Perhatikan Pak Bombo. Jamai gila dan saya. Saya doakan. Saya tantang kalian Alkitab. Ayo. Supaya anak Kristen bisa tahu Pak Bom siapa. Inilah Pak Bom. Bom nuklir. Hah? Kalian Damai dengan saya ya. Itu baru namanya jagoan ya. Jangan bahas Alkitab, lihat-lihat kitab kami. Tutup mata dan flatban. Jurinya Rudy Yohanes. Supaya dia buka Alkitab. Tantang dengan Alkitab dan saya. Ya kalian main-main dengan saya ya.
Di otak saya nih, 31.102 ayat. Yang kau main dengan saya. Kau boleh bicara dengan orang lain. Kalau sama Pak Bobo, jangan kau main-main. Ya? Parakletos tidak tahu, Mupenema tidak tahu, Ruah tidak tahu, Pneuma tidak tahu. Nanti saya pakai bahasa Yunani, kau tidak mengerti. Aneh-aneh, roh kebenaran kau manusia. Cuy, bikin malu. Cuy, hut, pergi. Cari pure dia Pak Bobo. Udah blok. Saya nggak butuh orang-orang gila di sini. Dia undang-undang ke sana, pelacur semua itu. Nggak ada ilmu. Supaya kita Disuruh tantang bicara Alkitab, dia bilang bahas Al-Quran. Dua arah. Emangnya saya sama dengan Rudi Yohanes? Pendebat, saya bukan pendebat. Saya hamba Tuhan. Saya cuma bahas Alkitab. Kepento. One way itu burung hut-hut. Pak Bembem, one way itu burung hut-hut. cari penonton mereka. Cari Tapi mereka itu penonton sekali harus ya. melacurkan diri kemari. Mereka ngemis-ngemis sekali ya kalau nabinya Mengemis. Bilang Alkitab palsu baru mengemis. Iya. Aneh. Mereka bilangnya kitab palsu Alkitab, tapi mereka ngemis terus. Saya nggak pernah menantang orang, tapi kalau Anda menantang saya, uji Alkitab, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, silakan. Mau bahas mana? Mau kitab para nabi? Silakan. Mazmur, silakan. Atau semua Alkitab, silakan. Tanpa lihat, tutup mata dengan pelan-pelan. Saya mau lihat kalian-kalian itu. Ingat ya, kalau orang Kristen saya hormat, saya lari. Tapi kalau ada orang mau uji Alkitab, mari dengan saya. Iya. Untuk kalian-kalian yang hut-hut ya, yang Ustadz Kenama. Nabi hut-hut, burung hut-hut. Aduh, bikin malu. Pak begini. Pak Bombong. Jadi Barusan begini. tadi dia tontonkan kebodohannya. Di mana dia katakan tadi itu roh kebenaran adalah Muhammad. Sementara tadi diajar dengan bahasa Yunani dia nggak ngerti. Dia selalu mengatakan yang terjemahan. Di terjemahannya pun nggak ada tulisan Muhammad. Sementara dia ngajak selalu Itulah burung hut-hut. Marban, itulah burung hut-hut. Nabi palsu kok nabi kebenaran gimana sih? Itu saya cuma itu aja. Ya, sebentar. Saya cuma mau tahu dia katanya kebenaran, Muhammad kebenaran. Oke, kita ikutin. Muhammad kan bawa Al-Quran. Nah, Al-Qurannya aja isinya dongeng. Yang mana kebenaran? Makanya. Gitu loh. Kotoran juga. Ya, jadi apa yang dikatakan dia itu nggak kena. Jadi memang hanya masuk di akal, Pak, di darah. Hanya untuk mengais-ngais. Makanya tadi siang saya bilang kepada dia, ya dia one way ini peribahasa Tuhan Yesus kena. Ya satu, dia seperti anjing yang kembali ke bana muntahnya. Ya seperti babi yang sudah dimandikan kembali ke kubangannya. Kedua, mutiara yang kita lemparkan ke mulut babi. Ya, betul. Itu. Babi itu tidak akan mengerti itu mutiara. Gitu. Jadi lari muter ke sana kemari. Sudah jelas kitabnya itu berisi 7 pemuda yang tertidur di goa. Itu dongeng ribuan tahun yang lalu. Itu yang gak pernah dipercaya sama orang yang ada di dunia ini. Orang waras yang ada di dunia ini. Tidak pernah ada yang mau percaya. Tapi kok bisa ada di dalam situ. Itu yang aneh. Makanya saya tanya tadi. Tapi dia muter ke sana kemari nggak bisa jawab. Tapi dia itu nggak waras kali darah. Dia tuh betul-betul nggak waras loh. Masa dia dibilang kebenaran? Itu kan nggak waras. 5 semester itu belajar kayak gitu 5 semester. Makanya kalau mau diskus sama mereka itu harus buktikan Alkitab mana yang dia pegang. Karena mereka itu kebanyakan bilang Alkitab palsu. Tapi nyontek-nyontek
Suruh buka Tapi mereka lagi. suka bahas. Mereka bilang palsu tapi mereka suka bahas. Makanya Itulah kalau orang bingung. Orang Palidara. bingung begitu. Yang palidara. Bingungan kan gitu ya. Mumet. Palidara. Sekarang Aduh, saya udah. tahu kenapa mereka tidak mau membahas Alkitabnya, kitabnya. Bukan hanya karena mereka karena itu dongeng, tapi itu sangat memalukan kalau membahas kitabnya mereka. Karena pertama yang mereka bahas itu seandainya mereka mau bahas nabinya yang menikahi anak umur 6 tahun, itu sudah memalukan sekali ya. Nah yang kedua itu, nabinya itu diracun. Coba, kalau membahas itu kan mereka itu memalukan diri sendiri. Kan saya mengatakan nggak mau membahas. Tadi saya lupa, roh kebenaran kok bisa diracun? Lupa saya. Makanya itu. Saya lupa. Aduh. Oh bisa membusuk juga, membusuk jari. Makanya Kalau jangan kakak Nona ngomong emosi. sudah geleng-geleng kepala. Sudah mulai ngotot kalau kakak Nona mulai bersuara. Jadi lupa lah. Roh kebenaran kok bisa Makanya mati jangan diracun? emosi. Lah sama dia jangan emosi, tenang aja. Santai. Orang ada bicara dia potong-potong. Jangan kalau saya bicara ya. Bilang kita bicara. Makanya turunin. Makanya kalau kayak begitu mestinya turunin aja dulu, baru kita ngomong, baru naikin lagi. Gitu Iya, Pak. betul. Setuju, Palidara, setuju. Itu masa kebenaran diracun gimana sih? Saya tadi mau teriak. Iya, bikin teh celup aja. Perlu lidara. Shema